apa sih biasanya yang dilakukan Mbak Don itu sama anak-anak itu seperti apa? Ya berarti ngajarin mereka nih konsep puasa tuh apa, Ramadan tuh gimana. Tapi kalau menjelang bulan puasanya biasanya tuh di rumah itu ada beberapa ritual lah. Mulai dari kita ngumpulin menu makan sampai bersih-bersih rumah. Karena kan kalau misalnya lagi puasa gitu, sebagian besar itu kita beraktivitas di rumah nih, ibadah di rumah, ibadah di lantai. Jadi sebisa mungkin kita bersihin supaya ibadahnya juga ngerasa nyaman, ngerasa aman gitu. Kalau untuk anak sendiri diajarin Ramadan sendiri seperti apa sih, kan mungkin masih kecil, mereka lo sendiri memberikan pengertian kepada anak-anak sama suami seperti apa? Kalau pertama-tama adalah kita kasih konsep yang tadi aku bilang loh, kasih konsep selalu yang namanya kita itu ada surga sama neraka. Nah kalau di neraka ini, kalau kita nggak baik, kita nggak mau berbuat baik sama orang, kita nakal, kita pokoknya berbuat sesuatu yang tidak baik, tidak sesuai aturan itu bisa masuk neraka lah. Sementara kalau misalkan kita beribadah, puasanya pinter, ya beribadah, terus udah gitu kita jadi anak yang baik, itu bisa masuk surga. Nah di surga ini kita bisa dapet apa aja? Kan di rumah tuh anak-anak kan gak dikasih gadget, gak dikasih game sama bapaknya, gak dikasih nonton. Nah itu tuh aku tuh kasih itu kayak 10 menit 15 menit. Nah aku tuh bilang kalau misalkan di surga kalian tuh boleh main gadget, kalian boleh makan apapun yang kalian mau, coklat apa segala macam tanpa batas. Terus mereka kan tertarik tuh, oh iya, terus cara ke surganya gimana? Cara ke surganya kita mesti ngumpulin tiket. Ngumpulin tiketnya itu dengan cara kita puasa, kita sholat, kita beramal, kita bersih-bersih aja itu masuk pahala gitu. Bersih-bersih rumah, bersih-bersih bantu bersih-bersih masjid gitu. Nah salah satunya adalah dengan cara kayak gitu dan mencontohkan sih. Jadi misalkan sahur, kalau mereka lagi tidur sama aku nih, mereka kebangun, nanti misalkan kamu mau udah bangun gitu, iya mau sahur, mau ikut, ayo ikut. Nanti buka puasa, biasanya kita ajakin juga, mama mau ngapain, mau buka puasa, ayo, ini namanya buka puasa. Terus misalkan siang gitu, mama nggak makan gitu, mama lagi puasa, jadi kalau siang itu kalau puasa nggak makan gitu. Jadi ngajarinnya tuh lebih ke nyontohin aja. Udah berapa lama sih Mbak ngasih pengertian itu, apa karena baru? Karena kan mereka juga baru pada tumbuh nih ya, tumbuh. Oh dari kecil kalau misalkan soal puasa apa gitu dari kecil, mereka kan dari kecil kadang kan suka banget sharing bagi-bagi apa gitu. Nah biasanya yang begitu-begitu tuh kita ngajarin masukin dikit-dikit, kayak misalkan siang-siang mama mau, biasanya aku terima nih, misalkan mereka punya cemilan, biasanya makasih ya gitu. Ini kan nggak sayang makasih, nanti aja pas buka puasa apa sih gitu. Jadi kan mereka tuh kayak, oh kalau puasa itu siang nggak boleh makan ya gitu, nanti kalau lapar gitu. Tumbuh nih ya, tumbuh. Oh dari kecil kalau misalkan soal puasa apa gitu dari kecil, mereka kan dari kecil kadang kan suka banget sharing bagi-bagi apa gitu. Nah biasanya yang begitu-begitu tuh kita ngajarin masukin dikit-dikit, kayak misalkan siang-siang mama mau, biasanya aku terima nih, misalkan mereka punya cemilan, biasanya makasih ya gitu. Ini kan nggak sayang makasih, nanti aja pas buka puasa apa sih gitu. Jadi kan mereka tuh kayak, oh kalau puasa itu siang nggak boleh makan ya gitu, nanti kalau lapar gimana, kalau haus gimana gitu. Nah alhamdulillahnya Sparga itu tahun lalu udah puasa dia, jadi bangun tidur walaupun dengan sedikit drama kadang-kadang itu kayak aku masih ngantuk, nanti tidur lagi boleh habis sholat subuh gitu. Nah itu dia bangun, terus dia gitu kalau siang tuh lihat adanya makan ngiler-ngiler, terus dia bilang aku nggak boleh, kata mama sekuatnya, aku kayaknya nggak kuat deh, masih ada tuh begitu-begitu. Tapi alhamdulillah sejauh ini tuh lolos gitu. Jadi aku bilang boleh sih, tapi sebenarnya makanan yang dimakan adik sekarang itu sama sore itu lebih enak karena keluarga lebih lapar. Jadi kita coba ya sebentar lagi, kalau 1 jam lagi keluarga masih kepengen, boleh bilang sama mama, nanti kita pikirin lagi gimana. Jadi nggak yang kayak nggak boleh gitu. Kalau misalnya aku jelasin secara susah, nanti takutnya dia merasa ini sesuatu yang menyiksa. Jadi aku juga ini aja lah, ringan aja, cara paling mudah aja, karena aku juga kan istilah kata ilmu agama juga bukan yang tinggi yang pakai hadis, pakai ayat gitu. Aku juga kan nggak gimana-gimana, jadi cara yang paling gampang aja lah, cara paling capek gitu. Tapi menjalanin puasa 30 hari untuk dirimu sendiri itu seperti apa sih? Dirimu menjalankan ritual puasa Ramadan 30 hari. 30 Tetap hari. dong. Tetap alhamdulillah sih kalau aku tuh karena dari kecil udah biasa puasa, jadi puasa itu kayak cuma bedain waktu makan aja. Biasa makan itu kan siang, pagi, siang, malam. Ini tuh makan dari subuh sama malam. Tapi nggak ada yang berubah. Aktivitas tetap berjalan seperti biasanya, tetap nganterin anak sekolah, tetap ngerjain PR. Ya cuman itu kalau biasanya kan kita kalau misalkan mau kesel atau kayak, kok nggak ngerti kalau kayak itu kayak oke, walaupun itu tidak membatalkan puasa, tapi kan bisa menguburkan pahalanya, sayang kan, jadi kayak lebih sabar
gitu. Lebih ke gitu sih. Sama Batasi- aja aktivitas hari Membatasi pekerjaan nggak mbak? Si reward gak sih karena ketika udah full puasa? biasanya tuh nanti kalau misalkan mereka tuh punya stiker, jadi mereka ada 1 sampai 30 hari mereka bisa ngumpulin berapa stiker, jadi kayak undian gitu loh. Kalau misalkan kayak kita misalnya lagi belanja piring cantik gitu, ini dapat piring cantik, ini dapat apa, nah kalau stiker yang dikumpul sekian dapatnya ini, kalau stiker yang kumpulnya sekian dapatnya ini. Kalau misalkan bisa full boleh pilih mainan yang misalkan mereka kepengen apa, entah itu Lego atau apa gitu. Aku lebih ke kayak gitu, jadi mereka bisa dapetin sesuai dengan apa yang mereka lakuin. Cuman itu kalau biasanya kan kita kalau misalkan mau kesel atau kayak gue nggak ngerti kalau itu kayak oke, walaupun itu tidak membatalkan puasa tapi kan bisa mengumpulkan pahalanya, sayang kan, jadi kayak lebih sabar gitu. Lebih ke gitu sih. Sama Batasi- aja aktivitas hari Membatasi pekerjaan nggak mbak? Si reward gak sih karena ketika udah full puasa? biasanya tuh nanti kalau misalkan mereka tuh punya stiker, jadi mereka ada 1 sampai 30 hari mereka bisa ngumpulin berapa stiker, jadi kayak undian gitu loh. Kalau misalkan kayak kita misalnya lagi belanja piring cantik gitu, ini dapat piring cantik, ini dapat apa, nah kalau stiker yang dikumpul sekian dapatnya ini, kalau stiker yang kumpulnya sekian dapatnya ini. Kalau misalkan bisa full boleh pilih mainan yang misalkan mereka kepengen apa, entah itu Lego atau apa gitu. Aku lebih ke kayak gitu, jadi mereka bisa dapetin sesuai dengan apa yang mereka lakuin. Untuk Ramadan ini batasi pekerjaan nggak mbak? Untuk Ramadan ini batasi pekerjaan atau gimana? Sejauh ini kan aku setelah pandemi ya, aku kan cukup penakut nih. Selama pandemi ini aku ngambil pekerjaan yang memang kira-kira aku sanggup gitu. Terlebih anak aku kan sekarang baru kelas 1 SD, jadi masih belajar sekolah. Nah mungkin tahun ini juga kan dia masih belajar nih sekolah. Kemarin kan masih online, sekarang pergi ke sekolah tapi sambil puasa. Jadi mungkin kalau pengambil kegiatan aku tuh biasanya yang enggak di sahur gitu. Kalau buka puasa mungkin masih oke lah ya gitu. Tapi kalau sahur itu sebisa mungkin aku tetap ada di rumah, nemenin keluarga lah, nemenin suami. Dan tapi rutinitas dari sahur sampai ke pagi itu apa sih, dirimu mendekatkan diri sama Allah tuh seperti apa gitu, lebih Sahur ya pasti kan menyulitkan tidur ya. Kalau dari apa nih, dari sahur sampai pagi ya sampai buka itu apa sih sampai buka rutinitas puasa itu? selama kegiatan. Ya sebenarnya kan pasti kita punya aktivitas dong, walaupun sebisa mungkin yang biasanya nih misalkan gajinya bolong-bolong, mudah-mudahan minimal 1 ain deh atau 1 lembar deh minimal gitu loh. Ini kalau aku sih istilah kata cetek-cetekannya gitu. Kalau misalkan hari biasa kita kok gajinya duniawi banget, bulan Ramadan itu kita bisa nyelipin kalau bagus, kalau bisa full gitu. Tapi kalau misalkan masih ada aktivitas dan masih belum bisa gimana-gimana banget, minimal tuh ada sesuatu yang perubahan baik lah gitu, nggak kayak biasanya. Setiap tahun ada perubahannya apa sih yang lo rasain? Beda-beda ya, maksudnya kalau tahun lalu itu challenge-nya adalah ngajarin Vaga untuk tetap bisa puasa, tetap happy tanpa marah-marah, nyelipin dikit-dikit gitu, kayak ya udah kalau ini kita sambil baca buku Nabi atau sambil kita ngaji atau sambil hafalan gitu. Tahun ini mungkin akan menerapkan sedikit demi